Baik, selamat sore Romo dan selamat sore teman-teman. Selamat sore. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil penelitian kami tentang dampak penggunaan media sosial terhadap relasi antar agama. Latar belakang kenapa kami memilih isu ini atau permasalahan ini. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini telah mengubah banyak sendi kehidupan. Banyak orang menghabiskan waktunya dengan bermedia sosial. Dengan banyaknya postingan dan konten religi di media sosial, penelitian ini ingin meneliti tentang bagaimana pengaruh media sosial terhadap relasi antar agama. Karena konflik bernuansa agama dalam media sosial cukup sering menjadi perhatian banyak orang. Inilah yang menjadi alasan bagi kami melakukan penelitian ini. Rumusan masalah dari penelitian kami yang pertama itu, apakah ada pengaruh media sosial terhadap relasi antar agama? Yang kedua, apa saja dampak dari pengaruh media sosial terhadap relasi antar agama? Landasan teorinya, media sosial merupakan sebuah platform daring di mana para pengguna dapat dengan mudah ikut serta dalam membuat beragam jenis konten. Dalam KBBI, media sosial adalah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jejaring sosial. Media sosial juga memiliki beberapa jenis, di antaranya yaitu layanan blog, layanan jejaring sosial, layanan blog mikro, layanan berbagi media, layanan kolaborasi, dan layanan forum. Yang kedua itu relasi antar agama. Relasi antar agama adalah suatu kegiatan dialog antar agama yang menekankan pada bagaimana komunikasi dilakukan dengan tidak mengabaikan keimanan masing-masing, sekaligus tidak meninggalkan keimanannya sendiri. Lalu bagaimana pengaruh media sosial dalam relasi antar agama? Pengaruh menurut KBBI adalah daya yang ada dan timbul dari suatu orang atau benda yang ikut membentuk watak atau perbuatan seseorang. Media sosial memiliki dampak yang signifikan dalam pembentukan opini publik. Dampaknya sebagai berikut. Yang pertama, akses informasi yang lebih cepat. Yang kedua, penciptaan ruang diskusi publik. Yang ketiga, penyebaran berita palsu atau hoaks. Yang keempat, pembentukan filter bubble. Yang kelima, pengaruh dari influencer. Metode penelitian yang kami pilih dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara. Yang kedua, alasan kami memilih desain penelitian ini karena wawancara merupakan salah satu metode penelitian kualitatif yang kuat untuk menggali informasi dan pemahaman mengenai suatu fenomena yang mendalam. Lanjutannya, dalam proses wawancara ini kami menyediakan beberapa pertanyaan terkait tema. Waktu dan tempat penelitian ini kami melakukan wawancara ini kepada siswa dan siswi SMP 1 Langkerambong pada hari Rabu 23 Mei 2024 di sekolah. Hasil dan pembahasan kami. Dari data hasil wawancara yang kami peroleh, maka dapat kami katakan bahwa penggunaan media sosial sangat berpengaruh terhadap relasi antar agama, baik itu secara positif maupun secara negatif. Pengaruh secara positifnya adalah menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan teman atau kerabat yang beragama lain. Sedangkan secara negatifnya, menggunakan media sosial untuk menjelekan agama orang lain dan menganggap agamanya sendiri yang paling benar atau suci. Dengan adanya media sosial, umat beragama dapat dengan mudah menjalin relasi yang baik terhadap agama lain. Walaupun tidak menutup kemungkinan banyak juga oknum-oknum yang menggunakan media sosial secara tidak beretika.
Kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan, dari hasil wawancara yang telah didapatkan, maka dapat disimpulkan dari 10 responden menjawab bahwa terdapat pengaruh dari media sosial terhadap relasi agama, baik itu positif dan negatif. Data responden yang lebih banyak mengacu pada pengaruh positif itu sebanyak 8 responden, sedangkan negatifnya sebanyak 2 responden. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengaruh penggunaan media sosial terhadap relasi antar agama itu sangat besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Waktu selanjutnya saya berikan kepada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan atau sanggahan atau masukan terhadap kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Ini kan tadi tentang dampak penggunaan media sosial terhadap relasi antar beragama. Nah, kalau tidak salah tadi di bagian akhir, slide terakhir itu dikatakan bahwa dari 10 responden, 8 responden yang mengatakan atau media sosial ini berdampak positif ya. Nah, 2 respondennya berdampak negatif. Kira-kira bertolak dari hasil penelitian yang kelompok sudah kaji, kira-kira itu bagaimana dengan masalah yang sudah sering terjadi ya, bagaimana orang-orang itu menggunakan media sosial ya untuk melakukan kekerasan terhadap agama, entah agama minoritas maupun agama mayoritas. Nah, bertolak dari hal tersebut kira-kira ya, bagaimana kalian dapat menyimpulkan bahwa hasil wawancara kalian itu mengatakan bahwa media sosial itu berdampak positif gitu, untuk relasi hubungan antara umat beragama. Baik, pertanyaannya tadi karena dari presentasi kami itu mengatakan lebih banyak pengaruh positifnya daripada pengaruh negatifnya. Oke, baik. Pertama kami ingin menjelaskan bahwa kami kan hanya meneliti 10 responden saja. Jadi apa yang kami terapkan dalam PowerPoint ini tergantung dari apa jawaban dari 10 responden tadi. Oke, kami ingin menjelaskan mengapa adanya isu-isu terkait kekerasan terhadap agama. Tapi lebih banyak kekerasan terhadap agama, baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya, itu lebih banyak kepada agama-agama yang minoritas, agama-agama yang kecil seperti agama Katolik kita. Jadi menurut saya bagaimana kami punya tanggapan terkait hal itu? Ya jelas seperti yang saya katakan sebelumnya, kami hanya meneliti 10 orang saja. Jadi dari 10 itu kami menganalisis bahwa yang lebih banyak pengaruh positifnya itu pengaruh positifnya itu 8 orang, sedangkan yang lebih banyak negatifnya itu hanya 2 orang saja. Jadi kami hanya menganalisis 10 responden ini saja terkait bagaimana isu atau kebenarannya di dunia atau di bagaimana kejadian nyatanya itu. Kami belum bisa memberi tanggapan yang jelas karena kami juga tidak bisa memberikan tanggapan sesuai dengan kalau tidak ada bukti penelitian yang akan kami lakukan. Kalau misalnya kami diberi waktu juga untuk meneliti lebih banyak lagi, lebih luas lagi sampelnya atau respondennya, mungkin kami akan memberikan tanggapan terkait pertanyaan dari saudari Evelyn. Pertanyaannya? Baik, hanya satu pertanyaan saya. Apakah yang menjadi responden ini dari berbagai jenis agama di Indonesia atau hanya agama Islam saja? Lalu juga apakah kan di siswa ya? Apakah mereka ini sudah menggunakan media sosial secara apakah mereka sudah menggunakan media sebagai pelaku aktif gitu? Ada dari agama Protestan, Islam, Hindu, dan ada juga dari agama Katoliknya. Untuk narasumbernya, mereka semua itu dominannya sudah menggunakan sosial media. Bahkan mereka itu semuanya sudah mempunyai HP, bahkan ada yang sudah main Twitter. Kita kan mungkin batasannya ada di IG atau di Facebook, tapi kalau mereka itu sudah sampai di Twitter. Mungkin tambahan dari saya, kalau kita melihat hanya dari satu sisi saja bahwa ini hanya anak SMP saja, tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan dari Katoliknya kami mewawancarai 2 mahasiswa kebetulan yang ada di perpustakaan kemarin. Jadi kami mewawancarai 2 mahasiswa terkait yang agama Katoliknya.
Sedangkan untuk ketiga agama yang lain, kami mewawancari memang anak SMP semua. Tapi mereka sudah, maksudnya ini kan SMP di kota ya, jadi mereka sudah memiliki handphone semua, dan kami juga mewawancari mereka dengan lisan bahwa mereka setiap hari menggunakan handphone, hanya saja pada saat jam sekolah tidak diperkenankan untuk menggunakan handphone. Jadi kalau memang ditanya apakah mereka aktif tidak menggunakan media sosial, bisa dikatakan aktif. Karena pada masa-masa SMP, masa-masa remaja itu, mereka banyak berselancar di media sosial menurut saya. Ketimbang kita yang mahasiswa yang lebih misalnya hanya menggunakan media sosial untuk mencari jurnal, referensi. Tapi kalau anak SMP mereka luas dengan berbagai postingan dan dengan berbagai konten pada saat masa-masa suburnya mereka yang kita tahu bahwa masa-masa SMP itu masa-masa aktifnya gitu. Jadi bisa dikatakan kami memilih responden yang benar-benar mereka aktif dalam sosial media. Baik, pertanyaannya, apakah dengan adanya media sosial ini hubungan antar agama itu membaik atau seperti dampak negatif yang sudah dijelaskan oleh kelompok tadi? Kalau kami hanya menganalisis dari 10 responden kami akan menjawab bahwa lebih besar pengaruh positifnya untuk relasi antar agama. Karena menurut hasil penelitian kami mengatakan bahwa lebih banyak pengaruh positifnya daripada pengaruh negatifnya. Itu dibuktikan dari jawaban responden yang pengaruh positifnya itu ada 8 responden, sedangkan pengaruh negatifnya ada 2 responden. Jadi kalau ditanyakan seperti itu kepada kami, sesuai dengan penelitian yang kami lakukan kepada 10 responden, kami akan menjawab lebih besar pengaruh positifnya daripada pengaruh negatifnya. Tapi sama-sama memiliki pengaruhnya. Pertanyaan tentang dampak positif ataupun dampak negatif. Nah, bertolak dari apa yang kalian teliti, ini kan temanya umum ya, atau judul kalian ini umum, cuman tadi kalian hanya mewawancarai 10 responden yang ketentuannya. Nah, bertolak dari 10 responden ya, kalau misalnya kita amati ya dalam kehidupan sekarang ini ya, bagaimana pengaruh media sosial itu terhadap kehidupan antar umat beragama. Nah, menurut kalian ya, menurut pandangan kalian ya, bagaimana pandangan kalian terkait pengaruh positif ataupun pengaruh negatif ya dari penggunaan media sosial tadi terhadap hubungan antar umat beragama gitu. Bertolak dari, maksudnya ini di luar dari penelitian kalian. Saya mau beri saran kalian terkait penelitian ini kan penelitiannya umum, relasi antar umat beragama. Nah, kalau misalnya menurut saya bukan soal bagaimana pengetahuan media sosial itu anak SMP ya, untuk ini perkara relasinya itu, bagaimana mereka melakukan atau melaksanakan hubungan antara umat beragama. Menurut saya pemahaman mereka itu masih kurang. Jadi untuk misalnya penelitian ini dikaji lebih lanjut, respondennya harus orang-orang dewasa lah. Setidaknya udah dibilang orang tua, terutama mereka-mereka yang mengerti agama gitu. Postingan yang menjelekan agama orang lain itu kebanyakan dari orang dewasa atau orang yang masih dibilang SMP, SMA lah menurut kakak. Oke, nah sejauh yang saya amati dalam media sosial ini, yang pelaku-pelaku ini yang menyebarluaskan hoax itu tentang agama lain itu lebih ke mereka-mereka membuka agama lagi, orang-orang dewasa gitu, orang-orang yang mengerti tentang agama. Jarang sekali saya temukan bahwa anak-anak pelaku dalam hal tersebut. Ya, mungkin karena kita pengetahuan mereka tentang agama masih kurang, jadi mereka lebih berdiam diri.